You've tested positive for HIV. Halo, salam sinema, sahabat sinemalogi. Hari AIDS sedunia setiap tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Konsep ini digagas pada pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai program-program untuk pencegahan AIDS pada tahun 1988. Sejak saat itu, Hari AIDS Sedunia mulai diperingati oleh pihak pemerintah, organisasi internasional, dan yayasan amal di seluruh dunia. Tahun 2023 ini, temanya adalah Let Communities Lead. Sudah banyak film yang mengubah cerita seputar HIV/AIDS, baik fiksi maupun dokumenter. Dari drama serius hingga yang menguras air mata. Di Hollywood ada The Normal Heart tahun 2014, Dallas Buyer Club tahun 2013, How to Survive a Plague tahun 2012, Philadelphia 1993, dan lain-lain. Film Indonesia juga ada yang bercerita tentang tema serupa. Berikut 5 film Indonesia yang mengangkat isu HIV/AIDS. Perempuan Punya Cerita adalah film antologi yang berisi 4 film pendek. Masing-masing disutradarai 4 sutradara perempuan, yaitu Nia Dinata, Uvi Afianto, Lasya Fauzia, dan Fatimah Teroni. Semua cerita dalam film ini diambil dari sudut pandang perempuan yang kalah dalam kuasa di luar ketubuhannya. Salah satu segmen berjudul Cerita Jakarta, karya Lasya Fauzia, bercerita tentang Laksmi, diperankan Susan Bahtiar, yang apesnya ketularan HIV dari almarhum suami yang pecandu narkoba. Ia harus lari dari rumah bersama putrinya karena keluarga suami yang terhormat menyalahkan dirinya. Dirilis tahun 2007, film ini termasuk memiliki tema yang tidak biasa. Apakah cerita seperti ini masih relevan di tahun sekarang? Mika adalah film drama yang disutradarai Lasya Fauzia serta dibintangi Vino G. Bastian, Velope Vexia, Framly Daniel, Donna Harun, Izur Muhtar, dan lain-lain. Film ini diadaptasi dari novel Waktu Aku Sama Mika, karya Indi Sugar. Film ini dinarasikan lambat dan puitis, sedangkan karakter Mika dan Indi sendiri cukup kuat dengan totalitas akting pemerannya yang patut diacungi jempol. Meski kita disuguhi karakter-karakter dengan segala ketidaksempurnaannya, penonton tetap dibawa pada titik-titik bahagia yang sederhana dari kacamata Indi. Endingnya mungkin bukan sesuatu yang diharapkan, tapi penonton dibawa pada realita yang ada. Cinta dari Wamena adalah film drama yang lagi-lagi disutradari Lasya Fauzia. Film ini dibintangi oleh Maximus Idley, Benjamin Legowen, Madonna Murray, Amira Jessica, Nicholas Saputra, Susan Bahtiar, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang persahabatan 3 remaja Papua, yaitu Litius, Tembi, dan Marta. Mereka memiliki impian untuk bisa terus sekolah. Impian ini membawa mereka ke Wamena, di mana mereka bisa bersekolah gratis. Tapi di sana, persahabatan dan impian mereka diuji dengan gaya hidup permisif dan penyebaran virus HIV yang melanda remaja Papua. Perjalanan hidup mereka pun membawa mereka ke arah dan tempat yang berbeda, mulai dari Papua sampai Jakarta, di mana pertemuan dengan seorang musisi membuat Litius mencari lagi persahabatan yang hilang. Nada Untuk Asa adalah film drama yang disutradarai Charles Ghazali. Film ini dibintangi Marsha Timothy, Acha Septriasa, Darius Sinathrya, Matias Mucus, Wulan Guritno, Inong, dan lain-lain. Nada Untuk Asa menjadi unjuk kekuatan akting Marsha Timothy dan Acha Septriasa sebagai oda ibu dan anak ketika tahu bahwa suaminya meninggal karena terpapar HIV.
Nada yang diperankan Marsha Timothy mulai mendapat diskriminasi. Sampai Asa, diperankan Acha Septriasa, tumbuh besar pun tak luput dari itu semua. Puncaknya, dia diberhentikan dari pekerjaan. Kondisi makin rumit ketika Asa yang hidup dengan HIV positif jatuh cinta kepada Wisnu yang bekerja di LSM yang bergerak seputar HIV/AIDS. Film dengan alur maju mundur ini sangat inspiratif bagi Oda karena bisa memberi pemahaman kepada masyarakat untuk bisa hidup atau berusaha untuk bertahan hidup walau dalam kondisi sulit. Rio the Survivor adalah film drama yang disutradarai oleh Yudi Octave. Film ini dibintangi Raditya Evandra, Akinza Chevalier, Briliana Desi, Sri Widiawati, dan lain-lain. Serta ada penampilan khusus legenda sepak bola nasional, Bambang Pamungkas. Rio the Survivor adalah bercerita tentang Rio, diperankan Raditya Evandra, yang sejak lahir harus hidup dengan HIV turunan orang tuanya. Rio hidup berdua saja dengan sang nenek, karena kedua orang tuanya telah meninggal. Di sekolah, dia mendapat diskriminasi sampai dipaksa keluar dari sana. Tapi Rio terus berjuang untuk kembali mendapatkan hak pendidikan dan hak hidup seperti anak-anak lainnya. Rio the Survivor adalah film dengan niatan yang bagus. Hanya saja, penggarapannya tidak istimewa. Sebenarnya film ini adalah bagian dari kampanye edukatif tentang HIV. Tujuannya jelas agar masyarakat tidak menjauhi mereka yang sudah terinfeksi, tapi yang harus dijauhi adalah virusnya. Banyak paparan tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, dan apa itu ARV, dan hal lain seputar itu. Karakter Rio di kehidupan nyata ada banyak, dan mereka memang butuh support, bukan diskriminasi yang berlebihan. Sudah saatnya kamu semua paham. Kalau masih sebatas apa kata orang, lebih baik cari informasinya lebih benar. Film Rio the Survivor juga pernah kami ulas saat dulu tayang di bioskop. Untuk kalian para survivor di luar sana, berapapun usia kalian, tetap semangat. Demikian video rekomendasi film Indonesia yang mengusung tema HIV/AIDS. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.